Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la ma'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril kasari wa al-hajari tajawwal al-bal wa da'wati wa yustajab al-hadi ya arhamar rahimin ya rahman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sentiasa selalu memberikan kita kenikmatan karunia-Nya, yaitu karunia yang terbesar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman dan hidayah dan taufiknya. Dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam amal-amal kebaikan. Alhamdulillah, dan juga salawat dan serta salam yang semoga selalu tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, syafaat kita, pedoman kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarga-keluarganya, para zuriat-zuriatnya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah. Para hadirin dan Allah Subhanahu wa taala yang kita muliakan, mungkin anggota ketua masjid atau anggota panitia di sini yang mungkin yang numpang di masjidnya atau panitia masjid yang kita muliakan, yang kita hormati, dan juga para hadirin jamaah masjid Nurul Iqbal yang semoga Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang di waktu yang istimewa ini, dan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, diberkahi umur kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, maupun urusan dunia dan urusan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala angkatkan penyakit-penyakit kita, maupun penyakit zahir dan batin, dan juga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita kesehatan wal afiat. Dan juga keluarga-keluarga kita yang meninggal, yang telah wafat, Allah Subhanahu wa taala ampunkan, berikan ampunan kepada mereka, berikan rahmatan kepada mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kebaikan mereka, Allah angkatkan amal-amal kebaikan mereka, dan jadikan kuburan mereka seperti taman surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dan mereka dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus a'la. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat, yaitu nikmat salat berjamaah. Salat berjamaah di masjid yang salat yang faedahnya yang sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sholat berjamaah sampai salat ber-27 kali ganda, 27 kali pahala yang Allah berikan." Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man sholat isya fil jamaah faka'anna yaqumis lail." Siapa yang sholat berjamaah, sholat isya, maka seperti dia membangunkan separuh malam. Dan Islam yang melanjutkannya, man sholat jamaah fi subuh, fi masjid fi subuh, dia sholat berjamaah subuh dilanjutkan, maka seperti dia membangunkan semua seluruh malam. Itu Rasulullah SAW bersabda.
juga alhamdulillah kita diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan untuk bisa mampu untuk sholat berjamaah selalu istiqomah. Karena para sahabat ada pernah bertanya, wahai ya Rasulullah, apakah kamu boleh tidak sholat di masjid? Karena saya ini buta. Jadi para sahabat itu ada satu sahabat matanya buta, gelap, tidak susah untuk datang ke masjid. Maka dia bertanya, minta keringat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bolehkah aku tidak sholat di masjid? Karena mata saya buta, tidak bisa melihat. Maka Rasulullah, hal sampai terlihat, apakah kamu mendengar azan? Dan sahabat ini menjawab, saya mendengar ya Rasulullah. Maka Rasulullah ini, maka sholatlah tetap di sholat di masjid. Karena faedahnya besar. Kata Rasulullah SAW, maknanya lawal araf itu fadilatul masjid sholatul isya wal subuh fil masjid jamaah. Walaupun jika engkau tahu fadilahnya, keutamaannya sholat jamaah dan sholat isya dan sholat subuh di masjid, maka dia akan berjalan merangkak. Walaupun dia berusaha, dia akan tetap ke masjid walaupun dia merangkak. Saking istimewanya sholat isya dan sholat masjid, sholat isya dan sholat subuh. Kenapa diistimewakan sholat subuh dan sholat isya? Beda daripada sholat zuhur, sholat asar atau sholat yang lain. Karena pada zaman Rasulullah SAW banyak orang-orang yang munafik. Karena waktu-waktu isya, waktu subuh itu karena waktu-waktu yang enak untuk istirahat. Sholat isya enak kan istirahatnya, udah habis kita kerja, habis kita lakukan aktivitas. Jadi rasa malas itu banyak. Jadi bukan juga waktu isya itu, waktu subuh susah kita bangun dan malam enak tidur. Nah, maka diistimewakan waktu isya dan waktu subuh. Nah, waktu zaman Rasulullah SAW ada sebagian kaum itu malas. Jadi dia rajin di masjid bersama Rasulullah SAW. Itu waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib. Karena kenapa? Karena terang. Jadi Rasulullah itu bisa lihat siapa yang sholat, siapa yang enggak. Akan tetapi sholat isya, sholat subuh itu gelap. Karena dulu zaman Rasulullah nggak ada listrik, nggak ada lampu, gelap. Jadi bisa mereka bersembunyi, bermalas-malasan untuk sholat. Maka sampai dikatakan orang-orang yang munafik, siapa yang malas sholat isya dan sholat subuh, dia bukan orang-orang munafik. Maka diistimewakan siapa yang rajin, yang sholat istiqomah dalam sholat isya, sholat subuh, maka diberikan pahalanya itu besar. Maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari api neraka. Yang sholat subuh berjamaah, Allah mudahkan segala urusan, Allah berkahkan hidupnya. Sampai Rasulullah SAW balik fi ummati fi bukurel. Allah balik fi ummati fi bukurel. Ya Allah berkahkan umatku di pada pagi hari. Di pagi hari itu waktu subuh atau setelah subuh. Jadi Allah berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT untuk umatnya yang bersemangat, yang rajin untuk di pagi hari. Allah berkahkan hidupnya, maka dengan Allah memberkahkan hidupnya, maka Allah mudahkan segala urusannya. Allah mudahkan segala urusannya, hatinya ditenangkan, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Jika hati tenang, maka bahagia hidup kita insyaallah. Dan faedahnya juga, maka ada juga Rasulullah SAW mengajarkan kita sebelum sholat subuh itu ada sholat 2 rakaat. Ya, bagaimana Rasulullah SAW ada rakaatain qabla fajr khairul dunya wa ma fiha. Yang sholat 2 rakaat di masjid, sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, Rasulullah SAW bersabda 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Apalagi sholat subuhnya, ini sholat sunnah, jadi lebih baik. Apalagi sholat subuhnya, sholat fardunya lebih baik. Maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga ada ulama mengatakan yang istiqomah sholat subuh berjamaah, maka insyaallah kita panjang umur dan sehat selalu. Sampai ketika dia meninggal, dia tidak meninggalnya fajar, jadi tidak tiba-tiba meninggalnya dengan husnul khatimah. Dan dia juga diangkat apinya dari api neraka.
Dan juga Rasulullah bersabda, "Man hafidha takbiratul ihram ma'al imam," siapa yang selalu menjaga ketika salat bersama takbir Allah, jadi ketika imam Allahu Akbar dia harus Allahu Akbar. Sampai selalu menjaga itu 40 hari salat berjamaah, 40 hari menjaganya, maka hafidha min bara'atain, terbebaskan dari dua, yaitu bara'atun minan nar dan bara'atun minan nifaq, terbebaskan dari api neraka dan terhindar daripada nifaq, sifat-sifat nifaq. Siapa yang istiqomah itu 40 hari, dan insyaallah kita bisa melakukannya pelan-pelan. Kita usahakan setiap sholat kita awalkan waktu kita berjamaah untuk menjaga istiqomah kita. Dan juga Rasulullah bersabda, juga man shalla jamaah subuh fil jamaah thumma yastabir min dzikrillah ta'ala hatta ghurub asy-syams hatta taghrib asy-syams wa yusalli salat rak'atain isra, maka fadilatuhu ka'anna la yaqra'u umrah wal hajj tamah. Yang maknanya sampai yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia lanjutkan berzikir, dia tetap ketika berzikir, habis itu sampai isya, sampai terbitnya matahari. Setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat. Nah, namanya sholat itu sholat isyraq. Maka pahalanya seperti haji dan umrah, tambah sempurna. 3 kali Rasulullah bersabda tamah. Jadi tambah itu takkid, dipastikan bahwa Rasulullah memastikan bahwa itu sempurna pahalanya, keistimewaannya. Dan juga kita jangan lupa niat setiap kita masuk dalam masjid, kita niatkan i'tikaf. Nah, kita niat i'tikaf. Nah, syuruh i'tikaf yaitu kita i'tikaf, kita niatkan. Yang belum niat, kita niatkan sama-sama. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muda iqamati billahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di sini. Nah, para ulama menganjurkan niat itu tambahkan lagi buat nazar, kita nazarkan niat i'tikaf ini. Supaya apa? Supaya pahala kita itu seperti pahala fardu, pahala yang wajib, perbuatan wajib. Ini kan perbuatan yang sunnah. Dengan kita niat nazar, maka jadikan wajib, pahala kita dijadikan wajib. Jadi kita niat i'tikaf di masjid ini, selama kita di masjid ini, dan nazar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diriwayatkan dari sahabat istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah mendengar Rasulullah berkata, "Man i'takafa imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang beriktikaf imanan dengan keyakinan bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan sungguh-sungguh, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, maka biasakan kita masuk masjid, kita niat i'tikaf. Kita berhenti dulu, atau sebelum sholat sunnah kita berhenti nawaitul i'tikaf di hadzal masjid muda-muda, atau maksudnya saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya ada di masjid ini. Dan niatkan saya di nazar juga i'tikaf ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan amal kita yang terbuat di i'tikaf, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Allah ampunkan dosa-dosanya yang beriktikaf. Pahalanya sangat besar dengan i'tikaf ini. Maka kita jangan sia-siakan untuk beriktikaf. Dan juga dengan hati kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga hati kita harus jadikan selalu sering ke masjid, biar kita selalu semangat untuk selalu ke masjid. Karena diuruskan orang-orang yang hatinya selalu tergantung ke masjid, selalu rajin untuk ke masjid, walaupun dia sibuk dengan dunia, pekerjaannya, usahanya, tapi hati dia selalu ingat ke masjid. Waktu sholat, luangkan waktunya untuk sholat itu ke masjid. Usahakan setiap waktu 5 waktu, usahakan sholatnya di berjamaah di masjid. Karena apa? Allah istimewakan orang-orang yang hatinya selalu terikat kepada masjid, atau masjid sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang istimewa yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu tidak ada naungan kecuali orang-orang yang itu ini. Jadi di hari kiamat itu akan ada pada mahsyar. Yaitu Allah tidak ada naungan bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba-Nya kecuali 7 orang ini. Nah, salah satunya apa? Yang hatinya yang selalu tertaut dalam masjid, yang hatinya selalu semangat untuk rindu untuk datang ke masjid, untuk beribadah di masjid, karena masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, rumah yang agung, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu, selalu rindu, biasakan kita rindu kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan keistimewaan, Allah memberikan naungan yang dimana waktu itu matahari mungkin ada sebagian yang sejengkal, ada juga yang enggak sampai berkeringatan, sampai banjir keringat yang saking panas sedikit pun. Itu istimewaannya orang yang selalu beringat. Maka kita makmurkan masjid ini, kita insyaallah kita pelan-pelan kita bangun, atau kita ada harta yang lebih kita sedekahkan untuk masjid, karena sedekah masjid itu adalah sedekah jariah. Itu terlalu berjalan, walaupun kita sudah meninggal, pahala itu selalu berjalan untuk masjid. Itu sedekah jariah namanya. Mana jariah sedekah yang selalu berjalan, walaupun kita sudah meninggal, pahala itu terus menerus buat kita untuk dikubur nanti. Maka jika kalau ada orang yang lebih semampunya, Rasulullah mengajarkan kita bersedekah itu semampunya. Maka Rasulullah tersadar walau sedikit sebiji kurma. Kita punya sebiji kurma, nah udah semampu kita. Jadi sedekah harus banyak menyumbang, bersedekah harus banyak, semampunya kita mampunya segini dan kita itu dulu. Akan tetapi kita mempunyai diberikan rezeki Allah SWT berlimpah, maka kita langsung bersedekah lebih banyak lagi. Karena pahalanya yang buat kita sendiri, untuk kita di bekal kita untuk di akhirat nanti. Nah, itu sekian dari saya. Insyaallah kita akan membacakan kitab. Ini yang pertama, kitab Al-Zahirul Musyarrafah yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Nah, Habib Umar bin Hafiz itu dari Yaman, dari Yaman Hadramaut, dari Tarim. Beliau masih hidup, alhamdulillah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan. Nah, kitab ini Al-Zahirul Musyarrafah bima yajibu al muslim an ta'rifahu wa adhiyatil ahwal. Yang artinya Al-Zahirah itu simpanan atau bekal al-muslim yang mulia. Artinya kita bikin Al-Musyarrafah yang mulia, yang penting. Bima yajibu yang diwajibkan apa-apa untuk muslim yang tahu. Untuk mengetahui, simpanan untuk mengetahui tentang agama Islam, mendalami agama Islam, permulaan untuk mendalami agama Islam. Nah, kita ini dinamakan Al-Zahirul Musyarrafah. Kita ini yang mengenai tentang caranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang rukun Islam, rukun iman, dan gimana cara kita sholat yang benar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa ketika sholat. Dan dalam kitab di sini diterangkan. Dan insyaallah kita mulai. Dan sebelum mulai kita Al-Fatihah. Nawaitu ta'ala wassalam wa tadhkuru wa tadhkuru wa tawfiqa wa ifadah wa istifadah wa sallallahu wa sallam wa kitab kama wa sallallahu wa hafiz. Rasulullah Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa mubarakatuh wa rahmatullahi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa beliau ketika mengarang kitab dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena para salihin, para ulama terdahulu itu ketika mengarang kitab dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua tujuan
Ada dua tujuan mengapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, al-ittiba'u bil Qur'an, kitabullah Ta'ala. Jadi mengikuti Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita sebagai hamba mengikutinya. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena Bismillahirrahmanirrahim ini dimulai perbaikan, karena jika dimulai yang di depannya dimulai dengan kebaikan, maka akan baik setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika malaikat Jibril memberi wahyu, pertama memberi wahyu kepada Rasulullah SAW di Gua Hira, maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malaikat Jibril itu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka aku berikan wahyu kepada engkau ya wahai Muhammad SAW, Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan biasa di surat Al-Alaq dimulai Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Maka malaikat Jibril mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama mulai mengarang kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga yang kedua apa tujuannya? Yaitu tujuannya itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kullu amrin libali la yudari Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqwa." Jadi setiap perkara yang penting dalam syariat jika tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim pada perbuatan itu, maka terputuslah. Apa yang terputus? Nah, maknanya terputusnya terputus keberkahannya. Tidak ada keberkahannya. Ulama mengatakan juga qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Jadi perkara-perkara yang penting dalam syariat, contohnya apa? Contohnya kita mau makan, kita mau minum, kita mau berpakaian, itu penting dalam syariat. Kita mencari nafkah, itu juga penting dalam syariat. Maka kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan basmalah. Nah, maka Rasulullah menunjukkan untuk memulai kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu sunnah Rasulullah SAW. Apa tujuannya Rasulullah SAW mengajarkan kita Bismillahirrahmanirrahim? Karena supaya kita mulai perkara kita, aktivitas kita mulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita melakukan ini karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita melakukan ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan, bahkan Allah jaga dari kita dari bahaya. Maka biasakanlah diri kita untuk mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim aktivitas kita. Karena Bismillahirrahmanirrahim fadilahnya banyak istimewa dalam Bismillahirrahmanirrahim ini. Maka Rasulullah SAW sampai menganjurkannya. Rasulullah menganjurkan untuk mulai Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari keutamaan Bismillahirrahmanirrahim yaitu Allah jaga dia dari bahaya, Allah mudahkan, Allah berkahkan hidupnya, pekerjaannya. Dan juga ketika kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dinilailah perbuatan kita itu dengan ibadah, dinilai dengan ibadah. Jadi kalau kita sudah dinilai dengan ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala, tidak sia-sia perbuatan kita. Misalnya kita mulai, kita mau memasak atau mau bekerja, langkahkan pertama langkah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka diberkahi pekerjaan kita, dimudahkan segala urusan kita, dinilai ibadah pekerjaan yang kita cuma dalam hal dunia, kita mencari nafkah, bekerja, cuma tidak ada apa-apa dengan kita niat yang baik, kita mulai dengan Bismillah, maka diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinilai ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini ada 4 kalimat. Jadi ada 5 kalimat. Yang pertama al-ba. Al-ba yaitu huruf ba. Al-ba itu artinya al-musafatu ma'at-tadarruk, bersamaan dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi huruf ba itu kita ketika Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dengan nama Allah. Kita menyebut dengan nama Allah Subhanahu, maka kita mengharapkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meraih al-musafatu ma'at-tadarruk.
Jadi dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, habis itu alisim itu artinya al-ulu. Jadi alisim yang ulu, yang tinggi. Nah, maka yang kita bahas ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala, Ismullah, ismnya yang tinggi. Jadi ketika seseorang mempunyai nama, maka diangkatlah derajatnya. Dengan punya nama itu maka diangkat derajatnya. Jadi kalau orang yang punya nama, maka tidak diangkat derajatnya seorang itu. Dengan punya nama itu maka istimewa seseorang itu. Kalau kita tidak punya nama, gimana mau manggilnya? Ya fulan, kan dia bisa memanggil itu. Nanti kalau orang punya nama Muhammad atau Ahmad atau nama-nama lain, maka dengan diangkatlah derajatnya itu. Maka insya Allah kita akan lanjutkan membaca kitab ini. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan atau di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistimewaan dan berikan kita untuk mengamalkan ilmu, semangat untuk mendapatkan ilmu kita, dimudahkan segala urusan kita, segala urusan dunia maupun akhirat, diberikan kita kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma nabi wa nabi wa qadna bittaqwa wa jannati wa asma'a bi dunya wa jannati wa jannati wa jannati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah mohon maaf kalau ada kurang kata-kata yang kurang sopan atau karena saya masih belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.